Assalamualaikum sahabat pioner, kembali bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Oke, video kali ini kita masih membahas tentang update terbaru tentang P-Network di tahun 2025. Di video kali ini kita bisa lihat ya guys ya, sekarang di negara India seperti yang terlihat, para pionir di sana sedang merayakan yang namanya nilai GCP ya guys ya, yaitu apalagi kalau bukan nilai 314.159 dolar. Mungkin nilai itu sudah cukup fantastis ya guys ya, apalagi nilai GCP sangat disukai oleh para pioner sebagai nilai kesepakatan atau pengguna awal yang bergabung dalam komunitas Pi itu sendiri. Jadi nilai ini digunakan sebagai patokan untuk mengukur yang namanya kontribusi dan partisipasi anggota komunitas. Jadi fungsi nilai GCP itu yang pertama sudah pasti untuk adanya tahap ukur ya guys ya, dimana kontribusi pengguna terhadap komunitas. Dan yang kedua menentukan yang namanya peringkat dan reputasi pengguna. Ketiga, fungsi nilai GCP dapat mempengaruhi yang namanya jumlah reward P yang diterima. Yang terakhir sudah pasti mengatur hak akses ke fitur-fitur tertentu. Jadi itulah 4 fungsi nilai GCP ya guys ya. Kemudian yang menjadi faktor dalam mempengaruhi nilai GCP yaitu yang pertama adanya aktivitas pengguna seperti login, kontribusi dan lain-lain ya guys ya. Kemudian yang kedua jumlah pengguna yang direpresentasikan. Ketiga kualitas kontribusi atau posting, komentar dan lain-lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai GCP kalau bukan adanya partisipasi dalam sebuah acara komunitas itu sudah pasti dapat mempengaruhi yang namanya nilai GCP ya guys ya. Pertama itu ya pasti mengembangkan komunitas, mempromosikan P-Network, menguji fitur-fitur baru dan selalu memberikan umpan balik untuk perbaikan guys. Oke, kita lanjut ya guys ya. Getaran kegembiraan semakin terasa di komunitas P-Network ya kawan-kawan ya. Seiring mendekatnya tanggal peluncuran jaringan terbuka atau yang kita kenal dengan Open Network, tim pengembang terus dapat menghadirkan pembaharuan penting. Setiap pembaharuan yang dilakukan semakin mendekatkan kita pada visi awal P-Network itu sendiri. Yaitu apalagi kalau bukan menciptakan mata uang digital yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang. Pembaharuan terbaru ini tidak hanya meningkatkan kinerja jaringan, tetapi juga membuka peluang baru bagi para pionir untuk dapat berpartisipasi aktif dalam yang namanya ekosistem Pi itu sendiri. Mari kita sama-sama menantikan momen bersejarah ini dan menyambut masa depan yang lebih cerah bersama P-Network. P-Network memang terus berinovasi untuk selalu memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya menjelang peluncuran jaringan terbuka. Dengan adanya sejumlah pembaharuan signifikan yang telah diterapkan, fokus utama sudah pasti ya skalabilitas jaringan untuk dapat mengakomodasi pertumbuhan pengguna yang pesat. Selain itu, fitur-fitur baru juga diperkenalkan untuk dapat memperkaya yang namanya ekosistem Pi, seperti peningkatan keamanan, pengembangan DAPPS dan integrasi dengan berbagai platform. Pembaharuan ini tidak hanya memperkuat yang namanya posisi P-Network sebagai proyek blockchain yang menjanjikan ya guys ya, tetapi di mana juga membuka yang namanya potensi baru bagi pengembang aplikasi agar desentralisasi dan ekonomi digital terus maju ya guys. Kemudian apalagi kalau dengan adanya ya guys ya, komunitas P-Network itu sendiri semakin solid dan aktif dalam yang namanya menyambut peluncuran jaringan terbuka. Di sini tim pengembang terus melibatkan ya
para pionir agar dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem Pi. Jadi pembaharuan itu merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara tim pengembang dan komunitas itu sendiri ya guys ya. Dengan adanya semangat gotong royong, jadi bersama-sama membangun yang namanya masa depan yang lebih baik dengan Pi Network. Oke guys, sekian dulu videonya guys ya. Jadi kita tutupi video ini dengan disclaimer ya guys ya, agar tidak gagal paham. Disclaimer hari ini adalah informasi ini bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai saran investasi. Selalu lakukan riset sendiri sebelum membuat yang namanya keputusan terkait investasi. Jangan lupa untuk di like dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.